Kita lanjutkan. Jadi menyempurnakan segala bentuk ibadah, termasuk sholat, termasuk juga gerak garik kita, ketersambungan kita dengan buruk atau ruhul pada Rasulullah, inilah yang dilatih dalam segala gerak gerik kita, ya, yang benar tuntunannya secara syariat. Karena ini sifatnya ruh suci, maka hanya bisa melekat pada jiwa yang qalbun salim, ya. Karenanya yang namanya ajaran amalan torekot adalah wadah penyucian, disebut tazkiyatun nafs, ya kan? Agar cahaya Allah bersedia hadir. Bayangkan bro, bayangkan ikhwan, mencuci baju yang sudah seminggu kotor butuh alat metodologi agar bersih kan? Iya kan? Konon lagi mencucikan batin yang sudah belasan bahkan puluhan tahun dikotori oleh noda dosa nafsu, tentu butuh metodologi khusus kan? Iya kan? Untuk mengikis lembaran hitam dari jiwa kita kan? Bener kan? Tentunya diantaranya tidak cukup dengan sholat, torekot, zikir saja, termasuk silat. Ternyata udah tahu ya kenapa Nung arahkan ke silat, karena nggak cukup bro dengan zikir, bersihin lada kalau bertahun-tahun panik. Karat itulah yang namanya torekot. Seluruh torekot pasti ada silat. Nggak percaya tanya orang lama. Itu namanya siletu. Jalan ritual bagi tobat, zikir, suluk, riyadoh nggak cukup kecuali kita mengeluarkan kebinatangan kita dong. Cahaya atau berbagai atribut Allah supaya bisa dimasukkan. Ya, yang maha suci baru akan melekat jika diri sudah kembali fitrah. Betul? Itu metodenya. Ya, ketika entitas cahaya Allah buruk sudah menyatu dengan jiwa kita, masuk, manusia bisa terbang kemanapun juga. Halo, nggak percaya udah. Manusia bisa terbang kemanapun juga. Sandarannya apa? Baca Ar-Rahman 33, baca. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Nggak pakai pesawat nih maksudnya nih, nggak pakai celenger nih, bukan ke sana. Jangan dibumikan dong ayat ini dong. Nah, ini Ar-Rahman loh. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Ya buruk. Cahaya Allah. Jelas?
Jelas. Sultan itu bukan sultan, raja kalau sultan. Bukan datuk. Gerak nurin ala nur. Cahaya Allah adalah kekuatan cahaya Allah atau teknologi spiritual. Bukan Allah. Bukan Allah. Jangan disamain dengan Allah ya, itu hulul nanti. Buruk yang dapat membuat kita menembus berbagai dimensi. Jabarut, malakut, rabani, ya, barja. Mungkin nggak pada malah kita? Ada potensi nggak? Ada. Maka jangan goblok deh KJB hit kok jin gitu. Pusing dia nih. Agak ngeri-ngeri juga, sedap nih nyampein. Semakin kuat entitas Nurullah yang menghampiri, semakin canggih kecepatannya. Nurullah bukan Allah. Hulul namanya itu. Dalam dunia fisika nih ya kita bahas. Fisika sekalipun ya. Kan materi itu. Fisika sebenarnya kan materi. Ya. Kecepatan cahaya masih menjadi ukuran kecepatan yang tertinggi kan. Iya kan, diakui kan. Dengan kekuatan ini, jiwa nabi, para aulia bisa mencapai Sidratul Muntaha. Demi Allah, bener tuh. Bukan ketemu Allah, nanti dulu. Sidratul Muntaha tempat. Inilah makom pengetahuan ruhani yang sudah meliputi segala sesuatu. Makam Al-Quran Al-Karim, Lauhul Mahfud, makom tuh. Makom orang-orang terpelihara, makom yang tidak dapat disentuh kecuali orang-orang yang suci, sesuci-sucinya. Karenanya Allah kan berfirman di Al-Waqiah 77, 78, 79. Itu dia. Baca tuh. Kita bisa sampai ke sana di Al-Waqiah. Dan ini sesungguhnya Al-Quran untuk kamu ya. Bacaan yang sangat mulia. Bukan bacaan bumi. Bumi saja bukan. Bukan bacaan dunia. Bukan bacaan rezeki saja. Dalam kitab itu sudah terpelihara sampai Lauhul Mahfud. Ya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Kalau Bapak sucinya sudah makomat Lauhul Mahfud, baca Al-Quran beda. Kebuka semua. Betul? Baru huruf alif aja kebuka semua. Itu sebabnya syuhud. Nabi Muhammad secara fisikal memang manusia basyariah biasa. Ya. Namun ada entitas di badannya Nurullah, Rasulullah. Dan itu kita bisa ambil entitas itu kan. Berdasarkan derajatnya masing-masing. Makanya ada entitas Nurullah yang tinggi disebut Rasulullah. Iya kan? Kalau Nurullahnya tinggi maka disebut Rasulullah. Iya kan? Nah, kita jangan sampai Rasulullah gak sanggup. Dalam dirinya yang membuat ia punya pengetahuan serba meliputi. Kasyaf dan syuhud. Demikian juga sejumlah wali mursyid yang mengasah dirinya sehingga mengalami penyatuan dengan elemen malaikat dan ruh. Mudah bagi mereka untuk tersambung kepada Allah, mudah terbang.
Apakah benar dengan fisiknya? Apakah ada buruk atau bukus? Wallahu alam. Karena sudah main pada gerak kecepatan cahaya, gampang bagi mereka untuk mengetahui bermacam perkara yang lampau maupun yang masa depan. Itu sebabnya malaikat tahu manusia akan menumpahkan darah jauh sebelum manusia diciptakan. Maka Allah sering mempersulit sampai derajat itu, karena ada basyariah. Ya, itu ada di Quran surat Al-Baqarah 30. Sebab malaikat adalah cahaya. Ya, mulia mana kita dengan cahaya, dengan malaikat? Mulia kita kalau kita bisa menuduhkan sifat kebinatangan kita, memprioritaskan sifat nurul hadi Allah, itu cahaya kita. Kalau manusia masih murni bermain-main di dimensi tanah, kalau manusia masih murni bermain-main di dimensi langkah 3 Adam, dimensi tanah kan langkah 3 Pak. Adam masih terus bermain situ, insya Allah dia tidak akan tahu dimensi yang luar biasa ke atas. Nggak masuk ke dimensi cahaya. Halo? Kita ke dimensi langkah 3 aja belum masuk, bro. Masya Allah, kecil. Manusia harus mengupgrade diri terus menerus, memiliki kapasitas derajat yang lebih tinggi, karena kita khalifah. Ketika tanah ini menyatu dengan unsur ruhullah, bukan Allah, ruh tertinggi, nurin ala nur, maka makhluk-makhluk lain pun termasuk malaikat tunduk, sujud. Jin sujud, betul, ada di kita. Shot 7172 kan yang dibaca. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, maka apabila ku sempurnakan kejadian, dimasukkan nurin ala nur, cahayanya, maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya. Jadi bapak-bapak bisa sempurna tapi nggak mau sempurna, gitu. Duduk satu. Mubajir Pak, kita bisa sempurna, nggak susah juga jadi sempurna. Cuman tadi, apa tadi? Hayalah sholat, la haula wala quwata illa billah. Ya, gitu kuncinya. Gimana mau sempurna? Kutiupkan kepadanya ciptaanku, bukan Allah kan? Rohku, nurin ala nur, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Kalah yang lain? Orang yang sudah disempurnakan ini dalam sebuah hadis qudsi disebut sebagai orang yang sudah dicintai Allah. Hubbullah. Makanya hubbullah makomatnya sudah tinggi banget, ya. Sehingga telinga, mata dan lisannya sudah dalam dimensi kudrah iradahnya, iradah Allah. Orang yang tersambung dengan Allah pasti makbul doa-doanya. Ud'uni astajib lakum. Quran surat Al-Imran 60. Tapi sehebat-hebatnya orang ini, setinggi-tingginya orang ini, iblis tetap tidak mau sujud kepadanya. Al-Baqarah 34. Tetap iblis nyodok. Makin tinggi, yang kuat yang nyodok. Betul? Itu sebabnya temui Allah dengan bilah. Dengan bilah. Langkah 3 nggak boleh bilah, bro. Ya. Ada 3 kata yang digunakan dalam konteks gerak. Gari, cahaya. Ternyata cahaya ada langkahnya. Pertama, lillah. Kedua, filah. Ketiga, bila. Lillah, langkah 2 kita awal, bukaan, penghormatan karena Allah. Saya menghormati Anda karena lillah. Sampai Pak? Ucapkan apa Pak? Lillah. Kalau udah naik langkah 4, filah, di atas Allah. Berhubungan dengan ibadah harus dikerjakan tuntunan bimbingan syariat. Sampai Pak? Gerak kita, nyerang kita harus ada konteks syariat. Namanya apa? Filah. Langkah ketiga, bila. Belum tahu. Jangan diamalin nanti. Langkah ketiga, bila. Gimana caranya? Mengaji antum.
Bila ini yang bahaya. Jadi jawabannya la haula wala quwata illa billah. Saat diseru untuk sholat adalah kalimat kepasrahan total kepada Allah, bukan malas. Kalau disambung dengan malas, antu turun lagi ke lillah. Paham? Paham ya? La haula wala quwata illa billah. Bilanya tekan. Bila antum malas, karena cikuy antum. Aduh, bahayanya. Antum sudah pasrah tapi mbangkang. Maknanya tidak tunduk, tidak patuh, tidak berdaya. Kita lemah. Masa lemah lagi? Capek bro, udah sampai begitu bilah lagi. Dipakai salah tempat. Jadi sholat, begitu juga silat, begitu juga silaturahmi. Dengan menyertai boleh, tidak boleh sama sekali untuk awal-awal nafsu kita sendiri. Kecuali Allah menyuruhnya dengan bila. Maka gunakan energi. Kalau energi Nurullah masuk, kebayang nggak Pak? Sudah? Kebayang avatar antum. Hanya dengan bantuan cahayanya kita bisa sholat. Hanya dengan keahadannya, keikhlasan kita dengan elemen Nurullah kita bisa insya Allah sempurna dan mencapainya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Hamdallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.